Hai semuanya, welcome back to my channel Fikrisius. Aduh, udah lama banget ya gak bikin vlog, ya kan? Karena apa? Karena males banget recordnya gitu kan. Ditambah gue juga bingung mau share apaan gitu kan, karena emang kebetulan kan tinggalnya di Brunei nih. Nah di Brunei kan gak semenarik di Eropa tuh. Kalau di Eropa view-nya kita ambil gambar asal gitu aja buat bikin view enak banget gitu kan, karena bagus. Kalau di Brunei ya samalah kayak di Indonesia, karena sini juga walaupun negara lain tapi ini adanya di Pulau Kalimantan, jadi hampir semuanya mirip banget sama di Indonesia. Struktur sosial punya sama deh semua, jadi nggak ada yang terlalu menarik juga buat diceritain tentang Brunei. Jadi ya gua agak bingung kemarin nih mau nge-share apa lagi, mau bikin video apa lagi nih gitu kan. Sebetulnya kayak pengen bikin resep-resep masakan juga pengen sih, tapi eksekusinya males. Satu, karena kalau masak sambil vlogging tuh susah ya, ternyata nggak gampang. Jadi gue salut buat para content creator yang rutin banget nge-share resep-resep itu, keren banget. Plus ditambah, gue ini kan bukan chef juga kan, bukan orang yang jago masak juga. Gue masak karena kebetulan gue ada di rumah, jadi gue yang masak. Dan itu pun gue juga belajar dari buku-buku resep yang gue punya, atau cari-cari di internet, di Google, di YouTube juga sama. Jadi gue buat masak itu kebanyakan gue cari dulu resepnya di Google atau di buku resep masakan yang gue punya, atau di YouTube. Banyak gue belajar kayak di channel-channelnya katakanlah Will Ghost, Sobat Dapur, terus ada lagi Jujuin Belgium, ya ibu-ibu itulah, resep ibu-ibu tuh banyak banget yang nge-share gitu kan. Gue cobain dari sekian banyak resep-resep itu, gue cobain mana yang enak gitu ya. Gue sesuaiin lagi sama lidah gue pastinya, sama selera keluarga gue. Dan kalau misalnya ternyata cocok, baru gue tag ulang lagi, gue bikin ulang lagi itu makanan, baru gue share ke kalian. Jadi kayak gitu ya. Jadi memang secara bisa dibilang itu bukan resep gue, tapi udah gue sesuaikan lagi. Apa yang gue share itu gue sesuaikan lagi dengan apa yang gue suka gitu lah resepnya. Nah, terus sore ini kenapa gue bikin vlog? Karena gue pengen sharing ke kalian. Gue lagi ngerjain sesuatu, yaitu kok begini? Sorry. Ada ini singkong, ya kan? Nah, singkong ini tuh jadi kenapa gue pengen share ke kalian? Jadi gue lagi bikin keripik singkong sore ini. Kenapa gue bikin keripik singkong? Karena kemarin, ya kan, gue sempat ada berapa singkong ya, 3 batang singkong, terus gue olah, gue jadiin keripik. Dan ternyata gue kasih ke kantor, ya kan, terus pada seneng karena keripiknya tipis, crunchy, terus enak. Menurut mereka sih enak banget ya. Sebetulnya ya udah, habis itu mereka minta buatin, terus gue dibeliin singkong. Ada tuh di belakang seember 11 kilo singkong, terus gue disuruh olah, dimintain tolong buat olah. Ya udah gue olah, ada waktu senggang, jadi nggak apa-apa gue olah. Terus kenapa juga gue mau share? Karena dulu sekian tahun yang lalu ini adalah pekerjaan gue, singkong ya. Jadi dulu memang gue punya usahanya tuh bikin keripik singkong. Dulu lagi demam-demamnya Maici, ingat kan kalian? Nah, gue juga bikin waktu itu di rumah, ya kan, seperti Maici itu, tapi dengan rasa yang lebih berbeda lah menurut gue. Dan itu usaha itu gue jalanin lumayan lama, hampir 1 tahun, dengan dulu dari mulai bikin 5 kilo, 6 kilo per hari, sampai akhirnya terakhir gue bikin si singkong ini, gue ngolah dalam 1 minggu sampai 750 kilo singkong dalam 1 minggu ya. Dan itu pasti sold out, pasti terjual habis gitu kan. Gue jualnya dulu masih zamannya Kaskus, gue jualnya di Kaskus, bikin sistem reseller, terus juga kirim ke mana, dulu kan gue kerja jadi punya teman-teman di perwakilan di daerah, jadi gue kirimin ke mereka jualan lagi. Terus di Jakarta di kantor-kantor di kementerian banyak banget yang bantuin gue jualan juga, yang jadi reseller gue. Jadi lumayan rame, tapi tidak sebesar Maici lah. Dan gue nggak perlu cerita lagi namanya apa, gue juga udah lupa nama mereknya apa. Terus kenapa berhenti? Karena gue ngejalanin itu hampir 1 tahun, dan maju sih, usahanya maju, cuma masalahnya nyari karyawan tuh susah banget gitu kan. Jadi nggak mungkin gue harus ngerjain sendiri. Dulu gue ngerjainnya, gue pagi kerja,
sore pulang kerja terus gue ngupasin singkong, goreng, ngebumbuin, mixing bumbu, terus packaging. Habis itu selesainya bisa jam 12 malam. Itu gue jalanin hampir banget 1 tahun, sampai akhirnya gue ngejalanin sama saudara gue akhirnya sakit. Dan setelah sakit ya udahlah bubar jalan, karena terus terang nyari karyawan susah di Indonesia. Gue nggak tahu kenapa, mungkin kebanyakan juga ngelihat dari gajinya ya, namanya UKM kecil gitu kan, pasti gajinya mungkin masih di bawah UMR. Tapi kan sebetulnya progres ya waktu itu ya, pengen progres lah, bertahap kan, nggak mungkin juga mau langsung gaji UMR gitu kan, karena susah. Tapi ya itu lagi, memang udah jalannya, akhirnya usahanya nggak gue lanjutin, tapi resepnya masih ada di kepala gue gitu. Dulu gue punya mesin potong segala macam. Nah, karena resepnya masih ada di kepala gue, itu yang kemarin gue bikin dan gue bawa ke kantor di Brunei. Dan itu pada suka. Dan sekarang gue mau kasih tahu ke kalian gimana sih cara goreng singkong supaya crispy, supaya enak banget. Bahkan gak usah dikasih bumbu apa-apa tuh enak banget. Oke, gue ajarin dari mulai cara ngebuka kulitnya, ya kan, bersihin, cara ngebuka kulitnya sampai nanti menggorengnya ya. Tapi ini kayaknya vlognya agak lumayan, mungkin gue tag-nya bisa sampai 2 hari ya, karena singkong ini harus lewat proses juga sebelum sampai digoreng kayak gitu. Oke, gue rasa pembukanya udah berapa? Oh, udah 6 menit pembukanya, jadi udah kelamaan gue ngomong. Langsung aja yuk kita proses singkongnya, tonton terus sampai habis. Oke, gue mau potong-potong, nanti gue kasih lihat semuanya. Oke, nih ya. Oke, jadi benerin dulu tapi. Jadi nih singkongnya gue ada 1 ember, nah segini. Tadi nih gue timbang, beratnya sekitar 11 kilo men, ya kan. Ini sebenarnya masih enteng. Dulu gue ngolah sehari bisa hampir 100 kilo singkong gue olah. Itu bare hands ya, jadi pakai tangan kosong, nggak pakai mesin, ngupasnya segala macam manual, dan itu lumayan capek banget memang. Tapi ini 11 kilo artinya which is ini sedikit banget menurut gue, jadi ya masih bisa lah gue handle. Nah, ini tadi di ember yang satu lagi, yang ini nah ini yang udah sempet gue potong, udah gue kupas, terus kita rendam di dalam air ya. Nah kayak gini ya. Nah ini udah gue kupas, kita rendam dulu di air. Tujuannya adalah nanti gue ceritain, Oke, sekarang ini kita ngupas dulu aja ya. Ngupas, gimana caranya ngupas biar kulit singkongnya rapih kayak gini ya kan. Ngebukanya jadi nggak pakai tangan, kalau pakai tangan sakit nanti. Oke, langsung kita bongkar singkongnya ya. Gua ngepel dulu, tumpah barusan. Terus ini apa? Ini adalah tong sampah. Kenapa ada di sebelah gua? Supaya gua nggak jauh nanti buang sampahnya. Jadi gua mulai dari mana ya? Oke, ini dulu ya. Singkong begini, kelihatan nggak sih backlight ya? Nggak apa-apa deh. Ini ya, singkong begini. Kita potong ujungnya dulu, sininya. Kita potong sama sininya ya, kedua sisinya. Nah, nih gue kasih lihat nih. Ya, potong dulu. Keras. Nah, bagian kerasnya dibuang aja. Lalu biar gampang waktu ngebukanya, kita bagi 2 lagi. Nah, setelah dibagi 2, ini kita tarik ya garis ya ke bawah pakai pisau. Jangan dalam-dalam, kira-kira aja bagian kulitnya. Nah, biasanya orang ngebuka begini kan, pakai tangannya. Tapi jadinya lama, gitu, susah. Dan kalau tangan lu bisa sakit jempol kalau misalnya lu bukanya pakai tangan. Nah, kuncinya adalah sendok makan, ya kan. Nah, lu cari bagian yang udah tadi itu, terus lu gini nih. Nah, lihat kan. Jadi nggak usah bingung bukanya pakai apa, ini lebih cepat, dan lebih rapi. Tinggal kalian ya sabar aja, kalau singkongnya banyak ya
banyak juga kerjaannya. Nah, cepet kan? Ini nggak kalian buang kulit luarnya. Oke. Singkongnya yang udah kayak gini, ya kan? Ini kalian cemplungin ke sini nih, ke ember yang isinya air. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu adalah supaya singkong ini kan mengandung tepung, ya kan? Namanya ada tepungnya, namanya itu tepung tapioka. Nah, kita rendam gini supaya satu biar bersih juga, karena di luar sini banyak getahnya juga singkong, ya kan? Biar dia nggak lengket, banyak getah, jadi getahnya juga hilang. Terus sama ngurangin tepungnya juga, nanti tepungnya hilang gitu, tepungnya hilang. Nah, nanti 2 kali rendam. Ini direndam dulu berapa lama? Kalau gue dulu ngerendam paling sedikit ya, paling sebentar 2 jam, itu paling sebentar ya. Tapi karena ini pekerjaan santai kali ini, jadi gue mungkin ini gue rendam sekitar 3 jam sampai nanti maghrib. Sekarang jam 3 di Brunei, ini gue rendam 3 jam. Ini udah lumayan banyak tuh ya, udah lumayan banyak ya kan. Ini gue rendam 3 jam, lalu nanti bakal gue iris tipis-tipis ya. Kalau di Indonesia dulu gue punya mesinnya, gue beli dulu sekitar 8 juta mesinnya otomatis, jadi tinggal dimasukin aja. Habis itu singkongnya keluar tipis-tipis sesuai dengan tipisannya, sesuai apa yang kita pengenin ya. Nanti setelah, sama ini juga, nanti setelah direndam ini kalian parut sesuai dengan keinginan kalian, tipisnya mau seberapa. Itu ada trial dan error sesuai selera juga. Lalu direndam lagi di air. Oke, nanti gue tunjukin caranya. Sekarang gue mau ngerjain 1 ember singkong ini sampai kelar. Oke, jadi ini adalah singkong terakhir, paling gede, habis seember ya. Ini singkong paling gede, jadi yang terakhir. Jadi gue kasih tahu ya, kenapa tadi ujung sininya sama ujung sininya dipotong. Kalau ujung sininya biasanya di sini keras, jadi percuma digoreng tuh, dipotong aja susah. Kalau dipotong aja susah, digoreng pun bagian sininya nih nggak bakalan enak gitu. Kalau ujung sininya biar ngegampangin, lalu pas lagi ngupas gitu aja. Oke ya, jadi udah gue tahu kenapa ujung sininya dipotong tadi, karena keras. Nggak enak kalau dijadiin keripik ujung sininya karena terlalu kecil gitu. Oke, terus ya seperti biasa, ini udah gede banget, udah terakhir, jadi ini gue bagi 3 ya. Oke, seperti biasa, ingat nih, diseset ya, diiris. Kalau bahasa Betawinya diseset, kalau bahasa Indonesianya diiris, yang dalam-dalam. Oke. Simpel kan, praktikan tuh, simpel. Jadi yang ini dapat seember juga banyak banget tuh. Ini airnya bakal gua ganti lagi sama yang bersih. Yang jelas kerjaan udah selesai sampai sini. Gua mau rapihin ini semua dulu dapur gua biar bersih lagi, biar nanti enak kalau masak, jadi dapur nggak kotor. Jadi lumayan capek juga ternyata, nafas gua udah nggak bisa dibohongin, udah berumur ya kan, kepala 3 soalnya. Jadi tadi udah gua kasih unjuk gimana caranya ngupas singkong yang baik dan benar, cepet, rebes semua, bersih, rapi, jali pokoknya ya kan. Singkong lu cakep dah pokoknya ya kan. Gua ajarin, gua kasih tahu kuncinya cuma satu, pakai sendok ya kan. Kalau pakai tangan nih tadi gua awal-awal nih kan, tuh kuku gua lihat tuh, kuku gua sampai pada hitam-hitam ya kan tuh. Ya kan, awal-awal gue tadi lupa, dulu kayaknya pas lagi ngupas tadi gue sakit kuku gue, kayaknya dulu gue kayaknya pakai apa gitu ngupas, ternyata pas gue ingat-ingat pakai sendok. Biasa, namanya udah tahunan kan nggak ngupasin singkong. Terus ini singkong bakal gue rendam sampai nanti maghrib, kira-kira jam 7 lah, 3 jam. Habis itu bakal gue iris-iris. Setelah gue iris,
bakal gua rendam lagi, ya kan? Bakal gua rendam lagi sampai kira-kira ya paling besok dah. Ya. Sebenarnya sih lu rendam 3 jam udah cukup sih. Lu rendam 3 jam lagi juga udah bersih tuh singkong, pasti garing. Tapi kalau gua rendam lagi 2 jam atau 3 jam kan itu artinya tengah malam cuy. Ngapain gua tengah malam goreng singkong, mendingan besok, ya kan? Capek, ngapain malam-malam ngurusin singkong, nggak buru-buru juga kan. Jadi gorengnya perlu gua kalau sempet gua videoin nanti sebentar, bakal gua taruh di akhir video mungkin. Tapi kalau gua males, gua rasa ya gua kasih tahu kayak gini aja paling. Kalau gua males ya kadang, soalnya gini, kalau lagi masak, lagi goreng terus vlogging susah. Kenapa tuh? Setting kameranya ribet, terus lu jadi nggak konsentrasi sama kerjaan lo gitu, jadi nggak konsentrasi sama masaknya gitu kan, konsentrasinya ngurusin kamera gitu, takut kesenggol nyebur ke penggorengan kan repot, apalagi gue pakai handphone ya kan. Terus jadi nanti cara gorengnya gini, gue kasih tau ya. Minyaknya yang dipakai banyak, minyak gorengnya banyak. Suhunya 150 derajat ya kan, itu suhu ideal tuh buat goreng. Tapi kalau misalnya lu nggak punya termometer, bisa kira-kira lu panasin itu minyak di api sedang, nggak besar ya, sedang cenderung kecil lah, atau kecil cenderung sedang kali ya gitu. Jadi ya kira-kira tahu kan, nggak sedang juga nggak kecil juga, di antara itu. Kira-kira 10 menit, nanti setelah 10 menit singkong yang udah diiris tipis tadi diceburin dulu satu. Nah kalau dia nggak gosong atau misalnya udah bagus, udah bisa goreng, baru lu ceburin panas. Nah tekniknya adalah setelah batch pertama masuk ke dalam penggorengan, ya kan, lu angkat, jangan langsung goreng lagi, diemin lagi minyaknya kira-kira 3 menit, 2 menit sampai 3 menit lu diemin sampai panasnya balik lagi, panas lagi, baru goreng. Lu ulangin terus sampai singkong lu habis. Gua jamin singkong lu, keripik singkong lu bakalan gurih banget, asli. Nggak ada keripik singkong yang kerasnya kayak kaca, itu nggak bakalan ada, ya kan. Setelah itu bisa kalian bumbuin bebas. Oke, ya pokoknya nanti kalau misalnya gua nggak males, gua kasih lihat cara gorengnya, ya kan. Tapi kalau malas, videonya sampai sini aja. Oke, kalau nggak malas berarti habis closing nih ada video lanjutan ya. Tapi kalau gue malas, artinya sampai sini aja videonya. Oke, sampai sini dulu videonya. Udah asar ternyata tadi. Gue ngerjain ini nggak nyampe 1 jam, cepat juga ternyata. Jadi udah azan asar, gue mau istirahat dulu, mau ngopi dulu, oke, kan, mau beresin dapur dulu, ya kan. Semoga bermanfaat. Kalau suka, jangan lupa di like, di share, di subscribe, juga di komen. Oke. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. I'll see you soon. Bye-bye. Ciao. Tips menggoreng keripik singkong. Yang pertama, panasin minyak pakai api sedang sampai suhu 150 derajat. Kalau sudah panas, langsung aja masukin singkongnya seperti ini. Ya, siapin letup-letup. Ini. Oke. Goreng dia sampai golden brown hingga warnanya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita tinggal sajikan sambil dikeringin. Nah. Sip.